Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para anak-anakku yang berbahagia, yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua senantiasa masih diberikan kenikmatan sehat sehingga bisa melaksanakan acara kita, yaitu matsama, masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Pada pagi hari ini kita semua alhamdulillah senantiasa masih diberikan kenikmatan sehat sehingga bisa bersama-sama bertemu walaupun dalam suasana pandemik, yaitu dengan daring ataupun dalam jaringan secara online. Maka kita selalu senantiasa bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kenikmatan sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan baik dan lancar, bisa beribadah dengan aman dan tentram. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah dan mendapatkan keberkahan. Yang terutama sekali adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sholawat salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi contoh kita semuanya, suri toladan, yang selalu memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita bisa berada di dunia ini dalam nur keilmuan, yaitu kita bisa membaca, bisa menulis, bisa mengetahui ilmu duniawi, dan juga kita bisa meyakini sehingga kita bisa punya iman, dan mudah-mudahan kita diakui oleh beliau menjadi umatnya yang insya Allah nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan syafaatnya sehingga kita akan selamat nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Para anak-anakku yang berbahagia, yang saya cintai, siswa-siswi kelas 7 atau siswa baru MTS tahun pelajaran 2021-2022, yang sampai kesempatan kali ini data yang masuk ada sejumlah 39 siswa. Mudah-mudahan apa yang diamanahkan oleh wali murid, oleh Bapak Ibu kalian semua kepada kami di madrasah ini bisa selalu amanah, bisa belajar bersama-sama di madrasah sehingga kita semua bisa mendapatkan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi, sehingga kita bisa selamat, bisa mendapatkan keberuntungan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, pada kali ini kita masuk ataupun kegiatan matsama, yaitu nanti selama 3 hari. Hari ini adalah pembukaan sekaligus kami selaku yang diamanahi di madrasah akan menyampaikan materi kemadrasahan nanti setelah pembukaan kita mulai. Untuk membuka acara matsama kali ini, mari kita buka dengan suratul Fatihah, dengan harapan apa yang menjadi cita-cita kita semua bisa terlaksana dengan baik dan lancar dan berkah untuk kita semua. Allahumma amin. Mari kita buka bersama-sama dengan suratul Fatihah. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang saya cintai, yang berbahagia, setelah kita buka, masuklah kita pada materi yang pertama kita, yaitu kemadrasahan. Baik anak-anakku yang kami cintai, MTS Ma'arif NU 4 Kemeranjen adalah MTS yang berbasis ke-NU-an ataupun berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita menjadi urutan yang keempat di Kecamatan Kemeranjen ini. Yang pertama yaitu MTS Ma'arif NU 1, yang kedua ada di Sirau, yang kedua MTS Ma'arif NU 2 Kemeranjen ada di Sibrama, yang ketiga MTS Ma'arif NU 3 Kemeranjen ada di Petarangan, dan kita yang keempat yaitu MTS Ma'arif NU 4 Kemeranjen yang berada di Desa Alas Malang ini. Baik, pada kesempatan kali ini akan sedikit kita sampaikan terkait dengan visi misi madrasah. Apa itu visi madrasah? Visi adalah cita-cita panjang dari madrasah kita, yaitu terwujudnya insan religius yang cerdas, jujur, disiplin, dan terampil. Maka kita berharap MTS ini bisa membawa anak-anak kita semuanya, ataupun kita selaku Dewan Guru Karyawan semuanya adalah termasuk insan atau manusia yang religius, manusia yang selalu melaksanakan syariat agama Islam. Namun di sisi lain yaitu kita memiliki IQ yang cerdas, berarti kita cerdas membaca situasi, cerdas untuk menanggapi masalah, cerdas mengambil langkah. Kemudian yang berikutnya adalah jujur. Tentunya kita harus punya sifat jujur. Jujur yaitu kesamaan antara isi hati dan mulut kita. Kadang kita untuk menyampaikan kejujuran sulit sekali, ataupun banyak bisikan-bisikan setan. Gak usah jujur, karena dengan jujur kamu akan celaka. Padahal itu adalah bisikan setan. Karena kejujuran itu adalah nur ilahi yang tentunya harus kita munculkan. Kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan contoh untuk berkata jujur atau bersikap jujur atau berakhlak yang jujur, yaitu sesuai dengan syariat Islam dan penuh dengan tanggung jawab. Apa yang ada di hati kita sampaikan di mulut kita. Isi hati kita sama dengan mulut, itu namanya kejujuran. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam naungan kejujuran. Kita punya predikat orang yang jujur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya adalah visi madrasah disiplin. Nah, disiplin ini sulit sekali kalau tidak kita biasakan. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai sejak sekarang. Disiplin waktu. Maka Islam itu mengajarkan sholat 5 waktu itu ada waktu-waktunya. Laksanakan sholat 5 waktu pada waktu-waktunya. Itu adalah pembelajaran kita untuk selalu disiplin. Sama seperti kita sebagai guru, kemudian sebagai karyawan, dan kalian semua menjadi siswa, itu ada jadwal pembelajaran. Di sana ada jam, di sana ada waktu. Itu dalam rangka untuk menerapkan kedisiplinan. Disiplin membagi waktu. Disiplin untuk melaksanakan tugas. Disiplin untuk melakukan suatu kewajiban, kedisiplinan. Karena kalau orang tua kita mengatakan, orang dulu menyampaikan, lek tangi kue aja sampai kedisitan ayam. Nek kedisitan ayam kue, pada bae rezekimu kue ditotol ayam. Nah ini
Ini pelajaran yang baik sekali. Amanah yang disampaikan oleh orang tua kepada kita, kita harus disiplin waktu. Bangun jangan sampai terlambat, laksanakan sholat subuh berjamaah di masjid atau musola. Setelah itu kita beraktivitas, persiapan untuk sekolah atau aktivitas yang lain yang akan kita laksanakan dalam kurun 1 hari itu. Berarti kita harus bisa memanajemen waktu. Dari awal bangun tidur kita harus bisa membagi waktu. Nanti jam 5 kita harus apa, jam 6 harus ngapa. Ini berarti melatih untuk kedisiplinan. Kemudian visi yang terakhir yaitu ada cantuman kata di sana terampil. Nah ini terampil, disiplin tapi kita harus juga punya sikap yang terampil. Berarti cekat-cekat atau cekatan atau bisa memposisikan pada tempatnya. Ya terampil. Berarti kita tidak teledor lah istilahnya seperti itu. Jadi kita punya sikap yang terampil ya. Jadi seperti kita ya tidak celengeran, ketoneman dan orang semangat, bukan itu. Tapi kalau terampil itu orangnya ceketan, itu terampil. Jadi menangani masalah juga segera ditangani, kan seperti itu. Misalkan seperti itu. Ini namanya terampil. Itu adalah visi madrasah. Kemudian misi madrasah. Misi itu berarti tujuan dalam waktu yang dekat lah. Kalau kita istilahkan seperti itu. Kalau visi itu mimpi yang cita-cita ke depan, tapi kalau misi berarti pelaksanaan kita keseharian dalam mencapai visi itu. Misi yang pertama adalah menumbuhkan penghayatan peserta didik terhadap ajaran Islam. Nah, berarti menerapkan penghayatan, berarti kita memberikan materi agama. Walaupun materi itu umum, tapi kita masuki atau kita istilahnya kaitkan dengan permasalahan agama. Itu semacam itu. Jadi kita tidak lepas dari syariat agama. Pasti di situ keilmuan duniawi pasti ada hubungannya dengan ilmu akhirat ataupun ilmu agama. Itu semacam itu. Kemudian juga punya budaya bangsa. Jadi peserta didik itu tumbuh penghayatan terhadap agama dan juga punya budaya bangsa, budaya keindonesiaan, budaya ketimuran. Kita tidak mudah terbawa dengan budaya-budaya barat yang itu tidak sesuai dengan ajaran syariat kita. Jadi kita tumbuhkan budaya kita, budaya-budaya ketimuran. Kalau istilahnya di dunia internasional itu budaya ketimuran. Budaya ketimuran identik dengan budaya Indonesia salah satunya, ataupun budaya keislaman. Apa tujuannya di sana? Sehingga kita menjadi sumber kearifan dalam berpikir dan bertindak. Kita jadi orang yang bijaksana, arif dalam berpikir, arif dalam bertindak. Jadi ketika bertindak itu difikirkan dengan baik, dengan matang. Mana sisi positifnya, mana sisi negatifnya, sehingga bisa kita mengambil manfaatnya dan kita bisa mengambil langkah yang tepat. Itu harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran kita bagi waktunya. Kemudian kita bagi jamnya, kita bagi harinya. Itu demi untuk pembelajaran yang efektif, tidak cambruk istilahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah membangun budaya madrasah menjadi ciri khas. Nah, budaya di madrasah adalah penanaman akhlakul karimah. Sehingga kita pembelajaran di madrasah, kita titik berat kita adalah penanaman akidah syariat agama Islam yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Karena sekarang banyak
yang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi pada hakikatnya itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Contohnya mudah untuk mengkafirkan orang lain, kan seperti itu. Padahal kita harus saling menghormati. Kalau itu sudah menjadi keyakinan, biarkan, karena itu keyakinannya dia. Tapi kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan mudah-mudahan orang-orang yang belum kesadarannya belum tumbuh, kemudian akhlaknya mungkin secara umum lah misalkan itu belum baik, ya tentunya kita selalu mendoakan. Kita kirim doa suratul Fatihah kepada kaum muslimin muslimat semuanya. Itu salah satunya dalam rangka berupaya untuk mendoakan kita semua, seluruh umat Islam di alam dunia ini bisa selamat dunia dan akhirat, sehingga termasuk hidup kita di dunia ini bisa mengalami kehidupan yang tentram. Cita-cita kita adalah baldatun thayyibatun warabun ghafur, adalah negara yang aman, tentram, sehingga kita bisa beribadah dengan baik, beribadah dengan tenang, kan seperti itu. Para anak-anakku, siswa-siswi MTS Ma'arif NU 4 Kemeranjen, siswa baru yang saya banggakan. Kemudian sebagaimana tadi saya singgung, madrasah kita adalah penerapan akhlakul karimah. Kita berusaha bersama-sama, tapi bukan jaminan bahwa kita tidak pernah salah dan dosa, tapi kita berupaya untuk memiliki akhlakul karimah. Maka kita juga di madrasah ini punya cita-cita dan punya itikat, yaitu madrasah yang berbasis ataupun berbasic pesantren. Maka di madrasah kita, kegiatan pembelajaran kita tiap hari yang pertama adalah diawali dengan ngaji kitab kuning setiap pagi hari sebelum kegiatan belajar mengajar. Setelah ngaji kitab kuning itu nanti dilanjutkan dengan sholat duha berjamaah. Yang membacakan kitab kuning itu siapa? Para kiai. Kemudian ada Pak Kiai Muksin, ada Pak Kiai Muslihin, ada Pak Kiai Ahmad Fatur Rahman Al-Hafid. Itu yang akan membimbing kita, salah satunya ketika kita ngaji kitab kuning. Maka untuk itu saya mengajak pada anak-anakku sekalian, kita belajar di madrasah ini. Yang pertama adalah mari kita niat mengaji, gitu nggih? Kemudian yang kedua adalah niat menuntut ilmu umum. Insya Allah dengan itu kita tidak keliru, kita tidak salah. Niat kita awal adalah kita niat menuntut ilmu agama, yaitu mengaji. Yang kedua kita menuntut ilmu dunia, yaitu ilmu umum, supaya kita tidak ketinggalan perkembangan zaman. Kemudian setelah sholat duha berjamaah, nanti anak-anak semuanya masuk ke kelas masing-masing, kemudian membaca Asmaul Husna tiap hari, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat kita diawali dengan membaca surat Yasin yang kita tunjukkan untuk para mbah-mbah kita, orang tua kita yang mungkin sudah pada meninggal dan juga yang masih hidup. Setelah membaca Asmaul Husna dilanjutkan dengan hafalan surat pendek, yaitu 1 juz dari Al-Quran ataupun juz amma. Kemudian di pertengahan hari nanti di waktu sholat zuhur nanti kita juga ada sholat zuhur berjamaah. Paham nggih? Oke, itu kegiatan kita di madrasah. Insya Allah mudah-mudahan
pandemik ini segera hilang dari bumi kita, bahkan dari dunia ini, sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal. Anak-anakku yang saya cintai, yang berbahagia, kemudian perlu kami sampaikan bahwa MTS Ma'arif NU 4 Kemeranjen ini berdiri pada tahun 2002. Nah, kalian sudah pada lahir apa belum nggih? Mungkin belum lahir nggih. Oke. Ini berdiri tahun 2002, sehingga sampai saat ini berarti usia MTS kita adalah 19 tahun, berarti sudah melewati masa remaja. Oke. Kemudian siapa yang mendirikan MTS ini? Yaitu para tokoh agama ataupun para pengurus NU Ranting Alas Malang. Itu yang mendirikan MTS. Alhamdulillah, berkat jasa beliau itu MTS Ma'arif NU 4 Kemeranjen ini berdiri sampai hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan, bisa berkembang, dan kita rasakan sampai saat ini alhamdulillah, walaupun sedikit demi sedikit ada penambahan perkembangan. Ini semua adalah berkat kerjasama yang baik, yang kompak dari semua pihak, baik dari pengurusnya, baik dari para komitenya, baik dari guru karyawannya, siswa-siswinya, wali muridnya, kemudian para masyarakat yang selalu mendukung perkembangan madrasah ini, dan juga tidak lupa dari dinas, baik itu Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan Nasional. Pada awalnya MTS kita ini dibangun hanya 3 ruang. Yang pertama adalah ruang untuk belajar, 1 ruang. Kemudian yang kedua ruang untuk guru karyawan. Kemudian yang ketiga ruang untuk kepala madrasah. Ini dulu seperti itu, begitu prihatin sekali. Saya juga masih mengalami 3 ruangan waktu itu, karena saya masuk di MTS ini tahun 2005. 3 tahun kemudian setelah berdiri, saya baru masuk di madrasah ini. Siswa-siswi MTS yang berbahagia, yang kami cintai, kemudian salah satu perkembangan madrasah ini, alhamdulillah gedung sekarang setidak-tidaknya ruang kelasnya sudah ada 6, lab komputernya sudah ada, ruang TU sudah 1 sendiri sudah ada, ruang guru juga sudah ada, kemudian ruang kepala, walaupun ruang kepala ya sudah cukup lah, sudah lumayan representatif lah, istilahnya seperti itu ya, sudah ada. Kemudian musola sudah bagus, kemudian tempat toilet maupun WC juga sudah ada, perpustakaan, alhamdulillah. Kemudian ditambah lagi ada donatur, ada muakif mewakafkan tanahnya, dan juga dari madrasah berupaya untuk menambah lokasi tanah di samping madrasah, itu juga upaya bersama-sama, sehingga kita juga ada penambahan lahan seluas 100 ubin. Ini juga berkat dukungan semua pihak. Maka untuk itu, termasuk doa dari anak-anak sekalian juga, saya yakin itu juga memberikan manfaat yang luar biasa. Siswa-siswi MTS yang berbahagia, kami juga sangat prihatin dengan adanya masa pandemik Corona 19 ini. Maka kegiatan Matsama ini kita laksanakan baru kali ini. Mohon maaf sekali, sebenarnya itu kemarin kita ada rencana di minggu kedua ini kita bisa melaksanakan tatap muka walaupun secara bergelombang atau bergilir. Namun dikarenakan situasi kondisi yang belum memungkinkan, maka kita belum bisa melaksanakan kegiatan belajar ini ataupun PTM, pembelajaran tatap muka secara langsung.
tapi masih melalui daring atau secara online. Maka untuk itu baru kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan matsama. Mohon maaf sekali, bukan tujuan kita untuk menunda-nunda. Namun rencana kita sebenarnya kepingin tatap muka, karena matsama dengan secara daring pertimbangan dari kita semua kemarin kurang maksimal, namun pada akhirnya dikarenakan belum bisa tatap muka, bagaimanapun kita tetap melaksanakan matsama ini walaupun terlambat, mohon maaf, tapi kita juga laksanakan, kita upayakan secara maksimal. Mudah-mudahan masa pandemik COVID-19 ini segera berakhir. Tentunya kita semua berdoa untuk keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita semua, keluarga kecil kita, keluarga besar madrasah kita, kemudian bangsa Indonesia dan tentunya seluruh dunia ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, segera hilang dari muka bumi ini, dan mohon kepada Allah, ya Allah, cabutlah pandemik ini ataupun virus corona ini sehingga kita semua bisa beraktivitas dengan normal kembali, dengan baik kembali, kita bisa beribadah dengan tentram sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita secara normal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita juga selalu menjaga protokol kesehatan atau menerapkan protokol kesehatan. Berarti kita membiasakan untuk cuci tangan, walaupun mungkin kita sebenarnya orang Islam juga 5 waktu itu adalah sebelum sholat kita wajib melaksanakan wudhu, itu juga untuk menjaga kesehatan. Namun karena adanya COVID-19 ini kita diupayakan untuk sering-sering cuci tangan pakai sabun, kemudian kita juga keluar diupayakan selalu pakai masker untuk menjaga virus mungkin ya. Istilahnya kan kalau kesehatan berarti kita untuk menjaga kesehatan supaya tidak mudah terserang oleh virus COVID itu. Paham ya? Kemudian yang penting juga ini juga kita menghindari kerumunan. Manakala kerumunan itu kita anggap bisa menularkan COVID-19, virus COVID ini, maka kita juga berupaya untuk menghindari ataupun mengurangi kerumunan. Dengan seperti itu mudah-mudahan kita semua bisa terjaga dari penyakit, kita semua terhindar dari virus corona, keluarga kita semua, keluarga besar madrasah ini, dan mudah-mudahan segera kita bisa melaksanakan aktivitas kita normal di madrasah dengan baik, semuanya bisa berbahagia, bergembira, kita menempuh kehidupan yang normal sebagaimana beberapa tahun sebelumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan materi kemadrasahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Besok insya Allah ketika PTM kita bisa menyampaikan lebih banyak lagi, lebih detail lagi, dan kalian itu jangan malu bertanya. Paham ya? Jangan malu bertanya, karena bertanya salah satu pintu untuk meraih ilmu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Akhirul kalam, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.